Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Sebelum kita mulai menuntut ilmu, yuk kita perhatikan adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berwudu dulu ya. Yang ketiga, pakaian yang dipakai harus pakaian yang baik loh. Yang keempat, buku dan alat tulisnya harus lengkap. Yang kelima, harus duduk dengan tenang. Jadi tidak boleh tidur-tiduran ya. Yang keenam, harus didengarkan dari awal sampai akhir. Itu tadi adab-adab menuntut ilmu. Jika sudah siap, yuk kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ridallahu fi ridal walidaini wa sakhatullahu fi sakhatil walidaini. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku pejuang peradaban, segala pujian hanya milik Allah yang kepadanya kita bersyukur dengan sebenar-benar syukur, karena Allah telah memberikan kita Al-Quran. Dengan Al-Quran kita mendapatkan petunjuk dan kita terjauh dari kesesatan yang nyata. Kita benar berjalan di atas bumi ini dengan akhlak yang benar, dengan perbuatan yang benar, perbuatan yang sesuai syariah. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitupun para keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang setelahnya yang meniti jalannya hingga hari kiamat. Alhamdulillah, anak-anakku santriku tapi yang ustazah sayangi karena Allah, bersyukur ya kita diberikan Allah orang tua yang Masya Allah. Nah, bersyukur kita diberikan orang tua yang memberikan banyak nasihat ketika kita salah, memberikan kita hadiah ketika kita melakukan kebenaran, sayang kepada kita, cinta kepada kita. Itu suatu syukur kita kepada Allah, itu suatu nikmat kita
nikmat Allah terhadap kita yang salah satu yang besar untuk kita. Karena bagian dari mereka tidak Allah karuniakan orang tua, dan orang tua mereka sudah Allah panggil lebih dahulu, dan tentu surga mereka sudah sedikit sulit untuk diraih. Kita ini yang orang tuanya masih ada, alhamdulillah masih ada peluang kita untuk memasuki surganya Allah dengan mudah, alhamdulillah. Maka dari itu anak-anakku, santri kutab yang Ustazah sayangi karena Allah, Ustazah masih punya hutang kepada kalian, yaitu tentang adab seorang anak kepada orang tua. Yang kemarin Ustazah sudah memberikan sedikit kisah tentang Uwais Al-Qarni yang bukan seorang pejabat, bukan seorang ahli fikih, ahli ilmu, tapi amalan beliau hanyalah mentaati ibunya. Dan anak-anakku yang Ustazah sayangi karena Allah, Ustazah minta untuk materi hari ini tidak perlu kalian tulis ketika melihat video Ustazah. Bolpen dan buku kalian silahkan ditutup, sementara hanya dengarkan saja ya. Nanti akan Ustazah berikan rangkumannya, itu yang akan kalian tulis saja dan bisa mentadaburinya di rumah ya. Baik anak-anakku, santri kutab, pejuang adab, alhamdulillah guru kita Ibnu Hajar Al-Asqalani menasihatkan kepada kita untuk menjauhi hati-hati yang mati. Di antara hati yang mati apa? Ketika kita meninggalkan kebaikan, kita tidak sedih, dan ketika kita melakukan keburukan, kita tidak menyesal. Itu adalah bagian dari hati-hati yang mati. Dan insya Allah kita berharap hati kita bukan hati yang mati, dan hati kita mudah untuk menerima Al-Quran ya, bergetar dan bertambah iman kita ketika mendengarkan Al-Quran. Nah selanjutnya alhamdulillah Ustazah akan menyampaikan beberapa adab yang ini menurut penuturan atau nasihat dari guru kita, yaitu Imam Al-Ghazali, adab seorang anak kepada orang tua. Dan ini kalau dilakukan, Masya Allah, semoga Allah menjadikan setiap doa-doa kita dikabulkan dan Allah dengar, sebagaimana Uwais Al-Qarni yang hanya amalannya hanya mentaati ibunya, Masya Allah. Tentu yang wajib tidak ditinggalkan, hanya saja amalan kelihatan yang sangat kelihatan adalah hormat mereka, hormat Uwais kepada ibundanya. Nah untuk kita apa nasihat-nasihat Imam Al-Ghazali? Yang pertama adalah mendengarkan ucapan mereka. Guru kita menasihatkan mendengarkan ucapan orang tua kita, karena alhamdulillah orang tua kita Allah karuniakan orang tua yang Masya Allah, orang tua yang saleh dan salihah. Bahkan ketika orang tua kita enggak saleh dan orang tua enggak salihah, kita pun tetap harus mendengarkan ucapan mereka. Bukan berarti semua ucapan kita laksanakan, ucapan mereka kita laksanakan, tetap kita saring. Hanya saja ketika mereka berbicara udah banyak bicara, kita tetap harus mendengarkan, seakan-akan kita itu pendengar setianya orang tua kita. Orang tua kita, kakek, nenek pun orang tua kita sama ya. Masya Allah, kita dengarkan karena itu bagian dari adab. Jangan bantah dulu, tunggu mereka selesai bicara ya. Bilang iya gitu aja sementara. Yang penting senang dulu orang tua. Yang kedua, berdiri ketika mereka berdiri untuk menghormatinya. Karena banyak diantara orang tua kita, terutama juga orang tua Ustazah, mungkin ada di antara orang tua kalian yang memiliki fisik yang afwan, yang belum atau yang sudah tidak lagi sempurna seperti ibunya Ustazah, itu juga sudah
raganya masih sempurna, hanya fungsinya sudah tidak lagi sempurna. Susah untuk berdiri, maka mereka pengen berdiri, kita berdiri juga. Kita berdirikan, mau ke kamar mandi kita antar gitu ya. Itu bagian dari adab. Siapa lagi yang akan membantu mereka kalau bukan anak-anaknya? Dan itu adalah peluang kita untuk beribadah lebih lagi. Dan Allah menyuruh kita lebih bersabar lagi, lebih bersyukur lagi gitu ya. Dengan keadaan orang tua kita tetap harus bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji Allah dengan segala keadaan ya. Bukankah itu bagian dari ibadah? Masya Allah. Bukankah sama dengan Uwais, ibunya yang afwan, sudah tidak lagi bisa berdiri, nggak bisa apa-apa ya nak ya, bisanya berbicara. Tapi Uwais apa yang dilakukan? Masya Allah, tetap menyeka, memberikan minum dan sebagainya. Dan cita-citanya nggak remeh nak. Cita-citanya orang tuanya pengen haji, sedangkan Uwais nggak memiliki harta yang memadahi, orang tuanya nggak bisa berjalan. Apa yang bisa dilakukan? Tapi Uwais tetap, iya bu, nanti pasti bisa haji bu, tenang bu. Masya Allah. Begitupun kita ya. Alhamdulillah orang tua kita masih sehat semuanya. Dan itu tentunya lebih mudah kita untuk menghormati mereka, lebih taat kepada mereka. Yang ketiga, mentaati semua perintah mereka. Alhamdulillah. Orang tua kita nggak mungkin menyuruh kita untuk melakukan sesuatu hal yang maksiat atau hal yang dosa lainnya. Tapi seandainya orang tua kita menyuruh kita bermaksiat, kita dengarkan saja dulu. Karena perkataan orang tua nggak selalu benar, kita dengarkan saja. Setelah selesai baru, dan ketika hatinya sudah reda, baru kita menasihatkan kepada orang tua kita. Sebenarnya begini bu, tentu dengan perkataan-perkataan yang lembut lagi, tidak menyakitkan. Insya Allah. Karena ustazah pun juga memiliki beberapa orang tua yang ustazah anggap orang tua nak. Orang tua ustazah banyak. Karena setiap orang tua yang pernah mendidik ustazah anggap sebagai orang tua. Perkataannya sangat banyak. Dan pernah melakukan sesuatu yang tidak ustazah sukai, dan tentu Allah juga nggak suka. Ustazah sangat takut untuk menasihatinya, jangan-jangan nanti nasihat saya nggak didengar begitu. Tapi ternyata seorang ustazah yang masih kecil waktu itu ternyata juga didengar. Masya Allah. Siapa yang tahu? Allah yang menjadikan mereka mendengarkan ucapan-ucapan kita. Masya Allah. Makanya udah nasihati jika kalian mampu, dan bismillah minta pertolongan Allah supaya perkataan kita didengar ya. Yang keempat, tidak berjalan di depan mereka. Dan orang tua kita adalah seperti tuan kita nak. Saat kita berjalan, cari jalan yang di belakangnya, atau permisi ya bu ya, saya mau lewat gitu ya. Tidak sekali-kali membentak mereka. Seperti halnya adab kita kepada orang tua. Yang kelima, tidak bersuara lantang atau keras atau membentak, meskipun hanya dengan kata-kata hus. Masya Allah, seandainya orang tua kita pendengarannya sudah lagi tidak jelas, apa harus kita berbicara dari jauh dengan suara keras, lantang supaya orang tua kita mendengar? Tidak seperti itu ada seorang anak, seorang muslim. Tidak seperti itu. Maka seandainya telinganya sudah tidak lagi berfungsi pendengarannya, dekatkan mulut ke telinga orang tua kita. Dengan suara halus, dengan suara jelas sampai dia paham. Masya Allah. Bukankah mereka dulu itu ketika kita masih bayi umur 1 tahun, 2 tahun, berbicaranya juga tidak jelas kita juga nggak cepat paham, tapi orang tua kita, Masya Allah. Ustazah ketika mendidik anak-anak, ustazah ketika masih bayi, ustazah ingat orang tua, oh orang tuaku dulu mengajarkanku juga seperti ini. Sabar begitu ya nak.
nggak paham, ya wis dipaham-pahamkan. Sabar mereka sampai bertahun-tahun loh nak. Mulai dari bayi sampai 2 tahun itu dipahamkan ini maksudnya, oh ini nggak boleh, oh ini yang boleh, itu nggak boten pareng gitu ya, itu nggak pareng, itu buruk, itu nggak boleh gitu. Habis itu walaupun kita afan seorang bayi, kita dulu ngompol di pangkuan ibu, di gendongan ibu, di gendongan ayah, mereka apakah marah? Sama sekali nggak marah nak. Malah mereka bilang, oh pipi sudah dibersihkan, dah, sama sekali nggak ada marah-marahnya. Insya Allah itulah orang tua kita. Maka sekarang giliran kita gantian, maksudnya kebaikan mereka nggak pernah terbalas oleh kebaikan-kebaikan kita. Ya. Lalu yang berikutnya, memenuhi panggilannya. Ini biasanya di antara kalian ketika dipanggil Umi sudah mengatakan enggih Umi, enggih, langsung memenuhi panggilan Umi atau bagaimana? Ustazah Bara begitu enggih? Karena ini ada suatu kisah tetangganya Ustazah dulu. Seorang ayahnya memiliki riwayat penyakit yang susah untuk disembuhkan. Lalu kemudian pagi-pagi sekali abinya pergi ke kamar mandi. Ketika di kamar mandi ternyata ala kulli hal, ketika di kamar mandi mungkin kedinginan atau bagaimana, jadi kaget badannya. Seorang bapak itu kaget, kemudian gedor-gedor pintu nggak bisa keluar. Ternyata bapaknya stroke, ternyata stroke-nya kambuh gitu. Karena stroke itu bagian badan antara otak dan gerakan tangan itu sudah nggak sama gitu. Nah, otaknya pengen apa, tangannya melakukan apa gitu, jadi nggak sempurna. Kemudian ternyata apa yang terjadi ketika ayahnya gedor-gedor pintu, anaknya sedang tidur. Nih, bagi kita yang bangunnya kesiangan, yang suka siang, ingat abi dan umi kita, pasti mereka sudah bangun. Dan pikirkan ketika mereka sudah bangun, kita harus selayaknya cepat-cepat bangun juga. Apalagi kalau orang tua kita sudah renta, sudah tua, sudah berusia lanjut, mereka butuh lebih banyak didampingi oleh anak-anaknya. Siapa yang akan mendampingi mereka kalau bukan kita? Ternyata dikabarkan bahwa orang tua tersebut setelah menggedor-gedor pintu sampai beberapa jam, karena anaknya tidur nggak mendengar perkataan atau teriakan bapaknya, akhirnya Allah ternyata mengambil bapak tersebut ketika di kamar mandi. Itulah nafas terakhir yang bisa dilakukan oleh seorang bapak itu. Dan seorang anaknya memanggil-manggil bapaknya, biasanya bangun tapi kok nggak ada. Ternyata dibukalah pintu kamar mandi, ala kulli hal anaknya mendapati ayahnya sekujur tubuhnya sudah kaku, sudah nggak ada nyawanya lagi. Nih, kalau disebut-sebut siapa yang paling salah, siapa? Pasti anaknya. Maka dari itu kita benar-benar harus mendengarkan perkataan ayah atau ibu. Sekali panggilan langsung berangkat, karena kita nggak tahu selanjutnya panggilan kedua apakah ayah dan ibu kita akan masih ada atau tidak gitu ya. Lalu yang berikutnya, yang ketujuh, bersuara menyenangkan hati mereka. Tentu suara yang lebih lembut itu yang dapat menyenangkan hati mereka, atau guyon, bercanda gitu, yang nggak sampai menyakiti gitu ya. Lembutin suaranya, nggak boleh mentah-mentah, apalagi suaranya yang volumenya sampai 20 ke atas. Afwan, naudzubillah, yang di antara kalian suaranya masih keras, ayo volumenya dikecilin lagi ya. Seorang wanita nggak pantas seperti itu ya. Lalu yang berikutnya,
bersikap ramah atau tawadhu terhadap mereka. Kalau di hadapan mereka harus ngendek. Ngendek itu apa? Tawadhu, merasa di bawah mereka, merasa mereka adalah tuan-tuan kita. Kita merasa harus lebih bawahnya mereka. Nggak perlu kita merasa punya ilmu, kita merasa punya ilmu dan merasa lebih unggul daripada orang tua kita, lalu ngomong di depan mereka suka nyangkal. Bukan seperti adab seorang anak. Sekalipun kita lebih pintar, kita harus lebih merendah di hadapan abi dan umi kita. Ada yang mungkin di antara kalian hafalannya tuh sudah 5 juz. Ternyata abi dan uminya mungkin juz 30 saja belum hafal gitu. Umi abi juz 30 aja nggak hafal gitu. Kayak aku nih udah 5 juz, bacaanku lebih bagus. Hati-hati itu ya. Bisa jadi Allah langsung angkat itu kecerdasan. Hati-hati bisa menyakiti orang tua. Bukan seperti itu adab seorang anak. Walaupun abi atau umi kita misalnya hafalannya hanya sedikit, sudah ketika orang tua kita pengen menjadi imam, tetap kita harus menjadi makmumnya. Jangan aku lomi yang lebih banyak hafalannya harus menjadi imam. Enggak seperti itu ya. Udah kalau mereka berkehendak mereka jadi imam, udah kita di belakangnya saja. Gitu nak ya. Demi untuk menyenangkan hati mereka. Yang berikutnya, tidak boleh mengungkit kebaikannya yang telah diberikan. Kan pernah di antara kita pernah baik, kemarin loh aku sudah cuci piring, kemarin loh aku sudah nyapu, masa sekarang masih juga disuruh-suruh. Enggak seperti itu ya. Selama kita mampu untuk membantu orang tua, maka bantulah. Bukankah kemarin Ustazah juga pernah berkisah seorang anak yang bukan lulusan kutab, dari bukan lulusan ya, sekolah di sekolah umum, dia telat masuk sekolah gara-gara apa? Gara-gara ketika di tengah perjalanan dia ingat satu, yaitu dia lupa belum mencuci piringnya. Hanya 1 piringnya nak. Kemudian di tengah perjalanan dia pulang lagi demi mencuci piring, lalu berangkat lagi ke sekolah. Akhirnya dia telat. Masya Allah. Inilah Uwais. Masya Allah. Nah itu sekiranya anak-anak Ustazah yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga kita termasuk Uwais selanjutnya. Kita persiapkan diri untuk taat kepada umi dan abi. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk beribadah, menghormati umi dan abi karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberi manfaat dari apa yang Allah ajarkan hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.